Halo anak Indonesia, sehat, cerdas, ceria. Ketemu lagi dengan Pak Guru. Kali ini kita akan belajar melanjutkan pelajaran kita, yaitu pembelajaran pertama pada subtema ketiga tentang energi alternatif. Dalam tema kedua, selalu berhemat energi untuk kalian anak-anakku kelas 4. Materi kita hari ini adalah tentang energi alternatif, dan di dalamnya nanti kita akan belajar bagaimana membuat layang-layang. Kalian suka? Ayo kita lanjutkan. Bagaimana jika energi yang kita gunakan sudah habis? Apakah ada energi penggantinya? Sumber energi yang berasal dari minyak bumi dan gas merupakan sumber energi yang tidak dapat diperbarui. Sumber energi ini memiliki ketersediaan yang terbatas dan suatu saat akan habis. Manusia memerlukan sumber energi lain atau energi alternatif untuk memenuhi kebutuhannya. Sumber energi alternatif berasal dari sumber energi yang dapat diperbarui. Contohnya, sinar matahari, angin, air, panas bumi, gelombang laut, dan bio. Kamu akan membuat mainan yang dapat melayang karena adanya angin. Bacalah teks berikut, diskusikan dengan temanmu, dan buatlah layang-layang untuk kamu bermain. Bagaimana cara membuat layang-layang? Siapkan dulu bahan-bahannya. Kertas koran bekas berbentuk persegi, ukurannya 30 x 30 cm. Bambu ukuran lebar 1 cm, panjang 80 cm. Bambu ukuran lebar 1 cm, panjang 40 cm. Benang wol, gunting, dan lem. Bagaimana cara membuatnya? Letakkan bambu secara menyilang. Ikat bambu dengan menggunakan benang. Ikat keempat ujung bambu dengan benang. Letakkan ikatan bambu di atas kertas koran, kemudian jiplaklah. Tambahkan 2 cm untuk garis gunting. Gunting kertas koran tepat di atas garis. Rekatkan kertas koran sampai menutupi bambu. Tambahkan ekor pada bagian bawah layang-layang dengan menggunakan guntingan kertas koran. Buat lubang di tengah, yaitu dekat dengan penyilangan bambu. Masukkan benang dan ikat ke titik persilangan. Ikatkan ujung yang lain ke ujung bawah rangka. Nah, silahkan kalian coba di rumah ya, buat yang bagus dan diberi warna. Sumber energi alternatif merupakan sumber energi yang bukan sumber energi tradisional. Sumber energi tradisional adalah bahan bakar fosil seperti batu bara, minyak, dan gas alam. Sumber energi alternatif yang dikembangkan saat ini memanfaatkan sumber energi yang tersedia di alam dan tidak akan habis. Misalnya, matahari, angin, air, dan panas bumi. Mari kita pelajari satu persatu. Matahari. Matahari merupakan sumber energi utama di bumi. Hampir semua energi yang berada di bumi berasal dari matahari. Energi panas yang dihasilkan dapat digunakan untuk memanaskan ruangan, memanaskan air, dan keperluan lain. Angin. Angin adalah gerakan udara di permukaan bumi
yang terjadi karena tekanan udara. Angin telah dimanfaatkan sejak dulu sebagai sumber energi pada perahu layar dan kincir angin tradisional. Panas bumi. Energi panas bumi atau energi geotermal merupakan energi yang berasal dari panas yang disimpan di bawah permukaan bumi. Pusat bumi terbentuk dari lapisan batuan yang sangat panas. Hal itu menunjukkan bahwa bumi merupakan sumber energi panas yang sangat besar. Gelombang laut. Gelombang air laut saat memecah di pantai menghasilkan banyak energi. Energi ini dapat diubah menjadi energi listrik. Bahan bakar bio. Bahan bakar bio merupakan bahan bakar yang berasal dari makhluk hidup, baik hewan maupun tumbuhan. Bahan bakar bio yang berasal dari tumbuhan diantaranya tumbuhan berbiji yang mengandung minyak, seperti bunga matahari, jarak, kelapa sawit, kacang tanah, dan kedelai. Bahan bakar tersebut dikenal sebagai biodiesel. Biodiesel dapat digunakan untuk menggantikan solar. Singkong, ubi, jagung, dan sagu dapat diubah menjadi bioetanol. Bioetanol dapat menggantikan bensin ataupun premium. Bahan bakar bio juga dapat berasal dari kotoran ternak. Bahan bakar tersebut dikenal sebagai biogas. Kotoran ternak yang ada dimasukkan ke dalam ruangan bawah tanah atau lubang. Selain itu, bahan bakar ini dapat juga dimanfaatkan untuk bahan bakar kendaraan bermotor. Sekarang kita lihat peta pikiran berikut ini. Energi alternatif itu bisa berasal dari matahari, misalnya sel surya, air, misalnya kincir air untuk pembangkit listrik, angin, kincir angin juga untuk pembangkit listrik, panas bumi juga bisa sebagai pembangkit listrik tenaga panas bumi, gelombang air laut, dan bahan bakar bio. Mari kita baca bacaan berikut ini. Minyak jarak sebagai sumber energi alternatif. Minyak jarak mulai dikenal sebagai sumber energi alternatif biodiesel. Biodiesel dihasilkan dari minyak yang diperoleh dari biji tanaman jarak yang banyak tumbuh di daerah tropis seperti di Indonesia. Minyak jarak dari biji tanaman pagar ini mempunyai potensi untuk dikembangkan sebagai tanaman penghasil minyak pengganti bahan bakar minyak bumi karena memiliki beberapa keunggulan. Salah satu keunggulan minyak jarak adalah tanaman ini mudah dibudidayakan sehingga dapat menjamin ketersediaan bahan mentahnya. Proses pengolahannya cukup sederhana sehingga mudah dilakukan oleh masyarakat umum, tidak memerlukan teknologi yang tinggi sehingga biaya investasinya terbilang murah. Minyak jarak juga dimanfaatkan untuk minyak rambut dan minyak pijat. Kemasan minyak jarak dibuat lebih praktis sehingga memudahkan penggunanya. Minyak jarak dapat ditemui di pasar-pasar modern atau di warung. Pemanfaatan minyak jarak ini telah memberikan kesempatan yang baik dalam bidang pekerjaan saat penanaman pohon jarak sampai panen. Begitu pula saat tanaman diolah menjadi minyak, tentunya membutuhkan para ahli untuk membuatnya. Belum lagi kemasan yang menarik, pasti dibutuhkan tangan-tangan terampil untuk mengemasnya. Pemanfaatan minyak jarak yang banyak selain berdampak positif, tentunya juga akan memberikan dampak yang kurang menguntungkan bagi masyarakat. Minyak jarak memiliki banyak manfaat dalam kehidupan manusia. Selain sebagai bahan bakar, minyak jarak juga dapat dimanfaatkan untuk minyak rambut dan minyak pijat. Tetapi apabila pemanfaatan tanaman jarak dilakukan secara besar-besaran, akan mengancam kelestarian tanaman jarak tersebut. Untuk itu, perlu dipikirkan usaha-usaha pelestariannya.
Hari ini kita sudah belajar banyak tentang energi alternatif. Kita harus bisa memanfaatkan energi yang ada di sekitar kita untuk memenuhi kebutuhan energi. Kita tidak boleh lagi hanya mengandalkan energi tradisional, yaitu energi yang berasal dari minyak bumi. Nah, sekarang kalian coba buat layang-layang kalian, kemudian mainkan dengan teman-temanmu. Tetapi harus berhati-hati ya. Bermainlah layang-layang di tempat yang aman, yaitu di lapangan. Jangan berada di dekat gardu listrik, karena sangat berbahaya. Nah, inilah anak-anak pelajaran kita hari ini. Pak Guru berterima kasih atas perhatian kalian. Tetap belajar, tetap semangat, dan sampai jumpa.